mencari informasi ke arah tim yang ada di dekat mereka. Itu dia, karena Miramar begitu luas ya. Tapi menjadi salah satu tuan rumah, gue akan membahas sedikit tentang Aceh. Di sana ada Aditya, Kautsar, Jaya, dan Rifki. Berarti yang belum bermain justru Aulia yang tadi sebenarnya naik ke panggung. Yaitu salah satu player dari PTM Esport, yaitu Weimer, atlet dari Aceh. Yang bermain kali ini justru satu rekan dia itu Gria. Tapi kita berpindah ke Sulawesi Tengah. Baru saja membahas tim yang lain, DKI Jakarta. Sepertinya nggak mau ada game lagi, mereka nggak maksimal. Satu player terconfirm menjadi eliminasi pertama. Tidak hanya untuk DKI Jakarta tapi juga untuk game kita yang keempat. Ya, bisa dibilang first blood kali ini berhasil diamankan oleh tim DKI Jakarta. Mereka benar-benar ngebut banget untuk di match keempat kali ini. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan pundi-pundi eliminasi. Sebuah tembakan diberikan dengan sebuah MP, UMP daripada bagus tadi. Namun masih belum ada yang connect ke arah siapapun di sana. Masih mencari momentum yang tepat untuk bisa melakukan push ke arah pemain-pemain yang ada di depan pemain-pemain dari tim DKI. Sangat terlihat ya bagaimana tarik ulur yang cukup baik. Tapi berbicara Aceh tadi, lihat bagaimana Aceh bertemu dengan salah satu tuan rumah yang lain. Sumatera Utara saling berjibaku tadi. Belum terlihat memang di layar kaca kita, tapi sudah ada confirm elimination yang terjadi. Kalau satu di sini berarti sudah ada 3 player sepertinya. Entah datang dari Aceh atau dari Sumatera Utaranya. Perang terus-menerus terjadi, sepertinya datang justru dari kedua tim ini. Sumatera Utara, Sing. Seorang Extor sudah mulai dicari, atlet-atlet dari Aceh move as a unit, 3-on-1 situation ditembaki dan Aceh mendapatkan kemenangan atas Sumatera Utara. Sudah begitu bagus menjadi tim pertama yang dibalikan ke arah lobby. Sesama tuan rumah kali ini saling menunjukkan kapabilitas mereka. Tapi Aceh kali ini yang berhasil memenangkan kontes yang sudah terjadi kali ini. Sudah ada orang ketiga yang bakal mengganggu dari Sumatera Selatan. Bakal ada sebuah utility yang bakal di-pop up oleh seorang Arka. Sudah cukup matang kali dilemparkan begitu saja, namun belum ada yang connect ke arah siapapun dari arah tim Aceh. Aceh hanya menyisakan 3 member yang masih aktif. Apakah ini bakal menjadi kesulitan untuk tim Aceh karena memang dari tim Sumatera Selatan masih lengkap dengan keempat membernya. Beberapa prediksi utility yang tadi dilemparkan tidak berbuah manis memang, tapi lihat bagaimana Sumatera Selatan sangat logis permainan mereka, gak mau hanya menangkap ikan kecil berupa eliminasi. Mereka punya objektif yang lebih tinggi, mereka punya pergerakan yang lebih diunggulkan, yaitu masuk ke dalam zona. Dimulai dengan seorang Ikyar, dibantu dengan atlet lainnya Farhan dan juga Arka sudah mulai maju. Sesuai dengan yang Mbak Leo ungkapkan tadi, sudah menjadi satu pemikiran umum di mana tidak ada lagi yang berbarengan untuk masuk di kendaraan yang sama. Semuanya punya kendaraan masing-masing, semuanya bergerak ke dalam zona, dan sepertinya melihat zona ke arah bagian selatan sangat-sangat komit yang dilakukan oleh tim Sumatera Selatan kali ini untuk mencari compound, bahkan mengambil kendaraan lain lagi di bagian jalan, bisa dilihat di bagian minimap, dan akhirnya mereka touchdown. Sementara Kalimantan Barat bertemu Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur bertemu dengan Jawa Timur. 2 kontes terjadi, tapi keduanya seperti tidak menjadi fight besar di kesempatan kali ini. Sepertinya hanya untuk bisa memberikan beberapa tembakan peringatan saja tadi. Dan sudah touchdown di area beberapa rumah kali ini dari tim Nusa Tenggara Timur. Yang dimana mereka masih lengkap dengan keempat member mereka, masih butuh lagi lebih banyak poin untuk bisa mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi di match-match yang sebelumnya. Mereka harus berusaha lebih keras lagi dan semoga kali ini NTT bakal bisa memperbaiki matchnya. Dan kali ini ada Karista dari Kalimantan Barat yang mencoba untuk bisa mencari informasi dengan angle dari arah bukit. Tapi kali ini Farista maksudnya masih terkena beberapa damage dari arah tim Kalimantan Timur. 2 tim dari Kalimantan saling berjibaku. Knockdown 1 sudah terjadi. Kali ini ada David yang sudah mulai dikontes dari bagian bawah. Fanatik atau seorang David udah mulai ditembaki, bahkan low sekali dia. DBS ternyata tidak menjadi kunci jawaban untuk menang atas seorang Chandra. UMP yang digunakan full auto ketika turun dari bagian mobil ternyata mampu membungkam seorang David. 4-on-3 situation. 3-on-3 sebenarnya karena memang masih 1 knockdown dari 1 player Kalimantan Timur. Satu atlet di sana, Felix melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh, tapi Skarel terlalu liar. Aim pattern dari senjata yang satu ini tidak mampu memberikan setidaknya damage karena seorang Reza. Bahkan kita melihat juga bagaimana ada fight yang terjadi di tempat lain. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan berjibaku. Tidak hanya antara tim Kalimantan, Sulawesi pun datang. Bahkan Sulawesi Utara join juga, berarti 3 tim Sulawesi pun sedang melakukan fight kali ini balik. Tapi Kalimantan Timur kali ini berusaha untuk melakukan push ke arah tim Gorontalo. Tapi kali ini Farista yang berhasil terknockdown. Hati-hati. Kalimantan Barat kali ini mencoba untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Kalimantan
Barat. Sayang sekali. Feli sekali berhasil tertumbangkan. Samuel, last man standing. Bertahan seorang diri, mampukah untuk menyelamatkan placementnya, tapi masih ada Reza kali ini yang bertahan untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Hati-hati, sangat riskan sekali. Ledakan sudah terjadi, tapi kali ini Samuel mampukah untuk bisa mengembalikan keadaan karena sudah ada backup yang dilakukan oleh Reza dan kawan-kawan. Kalimantan Timur terus menerus melakukan pressure, tapi kali ini Samuel bakal bertahan, tapi kali ini Kalimantan Barat berhasil terpulangkan seutuhnya ke arah lobby oleh Kalimantan Timur. Barrier atau seorang Samuel dari Kalimantan Barat hampir saja tadi menjadi satu penyelamat karena granat dia connected, tapi gagal ternyata. Push yang dilakukan oleh Kalimantan Timur lebih berhasil. Sementara Sulawesi Tengah ada peperangan dengan DKI, Gorontalo berhadapan dengan Nusa Tenggara Timur di bagian elimination fit. Tapi kita masih melihat pergerakan Sumatera Barat. Raihan seperti mendekat juga menuju ke arah bagian dari Cumacera, bukit-bukit yang memang kalau kita berbicara Raihan, lagi-lagi Hands for You sering dimainkan oleh Alter Ego Ares juga. Sementara DKI Jakarta kembali melakukan peperangan dengan Sulawesi Tengah di mana Ares sudah tumbang. Berarti DKI Jakarta sudah kembali memupuk poin melalui eliminasi, Bale. Ya benar sekali, mereka sudah mendapatkan posisinya dan untuk saat ini sudah cukup berdekatan juga untuk DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan yang pastinya mereka masih cukup berdekatan, namun belum ada. Tapi dari sisi yang berbeda, Sulawesi Tengah sudah kehilangan ketiga membernya, hanya menyisakan Rizky seorang diri. Sudah ada 3 tim yang berbeda, ternyata ada Sumatera Selatan juga yang berada di area sekitaran mereka. Namun kali ini Raihan mencoba untuk mencari informasi karena memang sudah cukup dekat banget dari sisi yang berbeda. Kali ini ada Sumatera Barat daripada Raihan berpindah ke arah IPP Model kali ini mencoba untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Kalimantan Selatan. Sumatera Barat kali ini berhasil untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi eliminasi lebih banyak lagi. 3 eliminasi poin sudah mereka bekukan dan untuk saat ini Genta berusaha untuk melakukan upaya revive terlebih dahulu. Sumatera Barat menunjukkan performa yang sangat baik. Kalimantan Selatan sangat disayangkan, 2 player mereka yang coba maju ke arah bagian depan ternyata bisa diputus pergerakannya oleh Excel dan kawan-kawan. Genta, lagi-lagi seorang Genfos seperti tadi memberikan titah komando kepada kawan-kawannya. Bahkan kali ini Sumatera Barat pun tidak boleh bersenang diri karena ada tembakan datang dari tim yang lainnya. Vale Delmar, tadi gue melihat lagi di elimination fit. DKI Jakarta bersama Sulawesi Selatan masih saling berjibaku, tembak-menembak. Bahkan Sulawesi Selatan ada Sulawesi Utara juga. Vale Delmar terlalu barbar sepertinya peperangan yang terjadi. Mungkin kali ini kita akan ditunjukkan, ini dia Exa sudah cook sebuah nade, lempar ke arah bagian atas, ke arah player dari Sulawesi Selatan. Mencari letak player yang ada di compound tersebut atau atlet yang ada di compound tersebut. Tapi nade sepertinya yang lagi-lagi coba menjadi jawaban. Shake kecil dilemparkan juga, tapi tidak ada orang di sana. Exa dan 2 kawan lainnya dari DKI Jakarta bakal mampu untuk meratakan player dari Sulawesi Selatan yang menunggu di sana. Masih mencari, mengambil informasi step by step. Ada step yang terdengar di bagian dalam, bahkan sebuah splash damage terjadi. Apakah akan ada push yang coba dilakukan? Mereka masih punya 4 orang dan nade yang ternyata dilemparkan oleh Yoga atau Nerpeko berhasil untuk memulangkan 1 player dari Sulsel. Masih ada sepertinya player di bagian atas yang menunggu pergerakan dari DKI Jakarta. Benar sekali Dogi, kali ini masih lengkap dengan keempat membernya, masih dicari-cari keberadaannya oleh seorang Bagas dan kawan-kawan. Masihkah bisa bertahan satu lagi dari pemain-pemain? Hati-hati. Sulawesi Selatan kali ini sepertinya bakal dipulangkan seutuhnya ke arah lobby. Itu dia 4 eliminasi tanpa balas. Tapi peperangan kita tidak hanya selesai di narasi tersebut. Nusa Tenggara Timur berhadapan dengan Jawa Timur. Dika memang tumbang, tapi Jawa Timur berhasil mendapatkan 1. Bahkan ada knockdown yang kedua dari Nusa Tenggara Timur. Namun ada balasan. Memang terkena karena bagian Jawa Timur. Akhirnya ada sebuah knock-in lagi yang terjadi. Sakul dan Andre last 2 man standing dicari oleh Farel dan kawan-kawan yang lain belum terpantau, masih melakukan prone saja, tapi tembakan dilontarkan dan akhirnya Sakul dapatkan Farel. 2-on-2 situation. Rian melakukan tembakan dari Jawa Timur menuju ke arah bagian Nusa Tenggara Timur. Nate dilempar atau mungkin utility yang lain, ternyata Molotov yang memberikan damage per second. Nate dibalaskan juga, tapi belum ada impact antara kedua tim ini, Nusa Tenggara Timur dan juga dari Jawa Timur. Nusa Tenggara Timur masih berupaya untuk bisa menyelamatkan placement mereka di mana hanya menyisakan 2 member aktif saja. Sudah ada beberapa utility yang dilemparkan ke arah tim Jawa Timur dan kawan-kawan. Mereka masih ada 3 atau 4 member tadi dari tim Jawa Timur yang masih bisa bertahan. Tapi kali ini berpindah ke arah Sakul. Bakalkah melakukan flanking ke arah yang berbeda? Apakah menghindari peperangan yang bakal terjadi? Sepertinya menghindari peperangan lah yang dipilih. Mereka tinggal 2 orang juga masuk ke dalam zona. Ternyata menjadi opsi yang menurut gue juga cukup worth it. Tapi Andre
terpantau dari bagian belakang. Arbi inilah yang menjadi penyelamatkah? Atau justru mereka akan ter-take down karena tembakan cukup banyak dari Jawa Timur. Andre tumbang oleh seorang Bima, menyisakan Sakul seorang diri. Arbi yang sudah berasap, bandage yang digunakan terus ditembaki, dan itu dia Jawa Timur memenangkan fight atas Nusa Tenggara Timur. Jawa Timur kali ini berhasil memulangkan seutuhnya tim NTT ke arah lobby. Luar biasa sekali tadi spray yang dilakukan oleh anak-anak Jawa Timur untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim NTT. Bahkan tadi dari arah vehicle-nya bisa mendapatkan satu member dari tim NTT, dan selanjutnya berhasil untuk bisa mendapatkan last man standing dari tim NTT. Luar biasa sekali kali ini untuk Jawa Timur. Tapi yang kita tahu kali ini Jawa Tengah yang berhasil mendapatkan WWCD tadi ya di match kita yang ketiga. Mereka masih lengkap dengan keempat membernya, masih belum ada eliminasi yang mereka amankan, tapi sudah mendapatkan informasi di arah atas tadi sudah ada vehicle yang terbakar. Itu dia, ini akan menjadi sebuah informasi mengenai mereka tidak boleh push secara membabi buta ke arah bagian atas. Dan terlihat ada Golden Merado, berarti ini gameplay pandum yang diimplikasikan atau digunakan secara maksimal oleh Jawa Tengah, atlet-atlet yang memang banyak sekali dari tim tersebut. Akhirnya mempunyai lootingan yang cukup besar. Hacienda del Patron, kemudian sekarang ada di dalam zona juga. Tapi zona berikutnya ternyata membel ke kanan. Dan Minas del Sur tengah-tengah ada Aceh. Salah satu tuan rumah yang sekarang harusnya punya chance tinggi untuk mendapatkan kemenangan Bale. Stage keempat masih di Aceh, stage kelima benar-benar di tengahnya Aceh. Ngedonat banget ke arah tim Aceh. Harusnya mereka masih punya chance untuk bisa mendapatkan WCD kali ini. Mereka tinggal menahan sedikit aja untuk bisa seterusnya untuk mengambil beberapa pundi-pundi eliminasi mungkin ketika mereka mendapatkan informasi bahwa ada tim-tim yang berdekatan menuju ke arah mereka. Dan kali ini Jateng berupaya untuk bisa masuk ke dalam circle. Apakah ada tim yang berjegal ke arah mereka? Tapi kali ini tim mereka sudah melakukan split 2-1, tapi ada cara yang berbeda. Tim Bali sepertinya sudah melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Sulawesi Utara. Ada tembakan-tembakan yang dilontarkan. Tapi lihat bagaimana Alan dan kawan-kawan coba untuk memporak-porandakan pertahanan Bali. Ini adalah fight antara Bali dan Sulawesi Utara yang kedua, tapi ternyata terlalu mempunyai fokus ke arah bagian lower ground. Ada split yang dilakukan. Alan mulai maju ke arah bagian depan, tapi Alan sendirian saja tertembak oleh Hendrawan. Lagi-lagi nama penyelamat Bali, Hendrawan, menumbangkan satu monster bernama Alan dari Sulawesi Utara. Nate Deko oleh Christian, lempar ke arah bagian bawah, matang sekali, meletup di sana. Dan ternyata belum ada knockdown memang. Akan ada continue atau follow up dengan Nate yang dilemparkan oleh kawan yang lain. Lempar lagi ke arah bagian bawah, matang sekali. Tapi justru Molotov lah yang membakar permainan Sulawesi Utara. Dan tiba-tiba ratakah? Sepertinya rata. Pulang ke lobi Bali. Menguasai high ground yang sangat baik. Satu ternyata masih ada. Tapi tetap saja 1 melawan 3 tidaklah mudah Bale. Ya apalagi memang posisi dari Sulawesi Utara itu benar-benar low ground banget. Agak sedikit sulit untuk bisa maju ke bagian atas karena agak sedikit curam juga. Apalagi udah ditungguin tadi oleh lawannya. Tapi kali ini berpindah karena tim Jawa Timur masih berupaya untuk bisa melakukan save atau mencari checkpoint yang lebih aman lagi di next circle-nya. Masih berupaya untuk mencari informasi dengan sebuah vehicle. Bima hati-hati, ada satu tim tadi kali berpindah ke arah Bagas. Spray down dilakukan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari tim Aceh. Ini dia tim Aceh yang bisa dibilang mendapatkan sisi zona di circle kita yang kelima. Jangan lupa, tempat terenak adalah tempat ternyaman. Tempat ternyaman adalah tempat yang ingin dikontestasi oleh semuanya. Dan sudah nampak, DKI Jakarta sudah mulai melakukan tembakan. Dan gua rasakan banyak tim-tim lain juga yang mendekat ke arah bagian Aceh. Yang menjadi masalah berikutnya adalah dengan menahan di bagian tengah, betapa banyak peluru yang mungkin akan terbuang ketika mereka melakukan zoning out kepada tim-tim yang ada di sekitarnya, kepada atlet-atlet dari provinsi lain yang coba untuk masuk ke arah pertahanan mereka. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu cerita tersebut karena Calm Before the Storm kembali terjadi. Permainan outer ternyata membuat banyak sekali kontingen berpikir keras karena manakah mereka coba untuk masuk. Dan sepertinya dari DKI Jakarta, Nerpehko atau Yoga, atlet yang satu ini menjadi satu scouter yang cukup andal. Tidak hanya Eksa, mereka punya juga Yoga dan akhirnya bisa masuk ke tempat yang lebih dalam lagi, tempat yang lebih prima lagi. Dan baru gua katakan setelah dapat titik yang sangat baik, DKI Jakarta kembali agresif. Eksa baru saja menumbangkan satu player dari Sumatera Selatan. Ya itu dia Bang Doge, dan kita lihat kali ini next circle-nya bakal ke arah mana. Masih lagi-lagi ngedonat ke arah Aceh. Ayo Aceh, mana pendukungnya Aceh? Masih semangat. Ya kita doakan yang pastinya terus menerus untuk
tim Aceh karena memang mereka masih mendapatkan circle. Ini enak banget harusnya tim Aceh untuk bisa menahan terlebih dahulu. Di mana masih cukup banyak tim yang berada di luar zona, Bang Doge. 10 tim di luar tim Aceh tentunya Yap. menjadi satu masalah tertentu yang gue katakan tadi. Masuk tidak akan mudah tapi Marco, Sulawesi Utara akhirnya pulang ke lobby. 10 tim tersisa dengan Aceh berarti di tengah ada 9 tim yang harus mereka kontes. Bahkan Aditya sudah dipulangkan ke lobby. Satu player yang berasal dari PTM bernama PTM Gria. Menyisakan Kausar dan juga Jaya bersama Rifki. Sementara Sumatera Barat berhadapan dengan Jawa Tengah. Ini akan menjadi fight yang cukup besar. Ayo observer kita pindah ke arah bagian Sumatera Barat dan juga Jawa Tengah mungkin. Karena dari Rifki masih melakukan tembakan-tembakan dari jarak jauh sebenarnya. Hendrawan kembali mendapatkan dari Kalimantan Selatan. Ini kita belum melihat Battle of Stars. Karena Jawa Tengah dan Sumatera Barat ini dia. Jarak pertengahan. Genta sudah melakukan tembakan. Ini adalah salah satu signature weapon dari seorang Genpos. Tidak hanya M16, dia juga menggunakan mini dengan sangat baik. Sudah mulai membuat pertahanan secara vertikal di bagian timur dari playzone. Mulai melakukan tembakan juga. Habibil atau seorang Billbot sudah mulai maju ke arah bagian depan juga. Tapi apakah mereka menyadari adanya pergerakan yang cukup agresif dibangun juga oleh seorang Raihan. Satu ujung tombak ditembaki lagi. Dua tumbang dari Jawa Tengah. Tembakan yang begitu on point dari Raihan atau Hans for you. Hans for you kali ini cukup on fire dan berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa pemain yang ada di depannya. Langsung saja disapu oleh seorang Raihan dengan 3 eliminasi seorang diri. Membuat tim Sumatera Barat untuk bisa ngeboosting lebih jauh lagi. Tapi kali ini Genta dengan posisi yang cukup high ground. Enak banget untuk bisa melakukan pantauan ke arah tim-tim yang bergerak menuju ke arah mereka. Hati-hati, bisa saja ada tim yang nge-backstep ke arah mereka. Tapi Sumatera Barat dengan pertahanan mereka secara vertikal di bagian timur kali ini benar-benar meng-catch up semua pemain atau atlet yang coba masuk dari bagian timur. Bahkan Jawa Tengah sepertinya hanya menyisakan 2 orang. Habibil mungkin yang tadi sudah masuk ke dalam zona. Sementara Febriano, baru gue mau bahas Veksi, ternyata ditumbangkan. Dan lagi-lagi oleh Sumatera Barat. Genta dan kawan-kawan sepertinya tidak mau mengikuti tren negatif untuk terus dengan poin yang tidak terlalu banyak. Game kali ini mereka cukup memanas, mereka cukup menggila. Mungkin mencarikah satu lagi. Teriakan-teriakan sudah mulai dilontarkan oleh para pendukung Sumatera Barat tentunya. Tapi fight juga pecah di bagian sisi yang lainnya. DKI Jakarta sepertinya akan menghadapi Sumatera Selatan. Benar sekali Hildoge, dan kali ini sang monster kita bakal berhadapan dengan Sumatera Selatan. Apakah bakal bisa diamankan tempat mereka berteduh untuk sementara waktu, tapi kali ini berpindah ke arah Sumatera Barat. Lagi-lagi Raihan mencoba untuk bisa melemparkan beberapa utility, tapi Genta dari sisi yang berbeda berhasil mendapatkan Hababil tadi dengan sangat baik dengan sebuah frag grenade-nya. Jawa Tengah baru saja mendapatkan winner chicken dan mereka gagal, dan kali ini Genta dengan mini 14. Oh, Gorontalo sepertinya masih bisa untuk bergerak secara leluasa, entah itu Gorontalo atau Aceh. Tidak terlalu terlihat Gorontalo sepertinya. Gorontalo betul sekali karena Aceh ada di bagian yang lebih high ground lagi. Kita melihat bagaimana Sumatera Barat begitu disiplin, trigger disiplin yang dijaga dengan sangat baik. Dan akhirnya layar kaca kita kembali disuguhi peperangan yang tentu dinanti-nanti. Nate dilempar, DKI Jakarta tidak tumbang ternyata. Nate dari Sumatera Selatan terus memberikan gempuran, terus memberikan sebuah pressure untuk tidak bisa masuk secara mudah. Bahkan ternyata di bagian atas sana juga masih ada Jawa Timur. 2 lapis pertahanan menuju ke arah bagian high ground. Ada DKI Jakarta dan Jawa Timur yang perlu untuk diterobos oleh Sumatera Selatan. Benar sekali Hildoge, yang pastinya masih mempertahankan area mereka untuk DKI Jakarta. Hanya menunggu Sumatera Selatan untuk bisa melakukan push ke arah mereka. Mereka benar-benar ngebagi posisi mereka, nge-split. Kali ini 2-1-1, tapi kali ini bagus terkena beberapa tembakan dari arah tim Sumatera Selatan. Harus melakukan upaya healing terlebih dahulu untuk bisa masuk, tapi kali dari arah yang berbeda. Sumatera Selatan kali ini mendapatkan beberapa pencegahan dari arah tim Gorontalo. Tapi kali ini Rizky R berusaha untuk mencari informasi lebih jauh lagi. Namun hanya menyisakan dia seorang diri bertahan dari arah luar circle, tapi DPS damage per second daripada Blue Zone sudah terlalu menyakitkan dan harus dipaksa untuk kembali ke arah lobby seluruhnya Sumatera Selatan. Itu dia DPS zona, tembakan dari bagian atas ternyata menyulitkan Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta datang dari bagian bawah memberikan satu knockdown ke arah bagian atas. Tapi lihat bagaimana reset situation dari Bagus dan kawan-kawan merantakan Jawa Timur dengan sangat-sangat luar biasa Bale.
10 eliminasi poin diamankan oleh DKI Jakarta. Dengan cukup sabar mereka mendapatkan momentum. Dan itu dia yang harus dilakukan oleh anak-anak DKI Jakarta. Sementara waktu, circle juga sudah mulai mengecil di stage kita yang ke-7 kali ini. 5 tim tersisa, 15 yang masih alive. Tapi Andri kali ini bakalkah bisa mempertahankan posisinya. Tapi Andri bakal terkena pressure oleh Yoga. Yoga dengan sebuah UMP-nya berhasil mendapatkan Andri dan Gorontalo harus puas di posisi kelima. Sebuah kabar buruk kembali terlontarkan kepada 15 provinsi lain. Lihat raksasa DKI Jakarta kembali bangkit di game kali ini. Harus segera ada tim yang bisa memotong pergerakan mereka. 11 eliminasi sudah dibukukan mencari tim-tim yang lain. Kali ini kita lihat ada beberapa nade yang di-cook oleh Exa. Lempar ke arah bagian depan, tetap aware ke arah bagian belakang. Memang membuat DKI Jakarta begitu sulit untuk di kontes kali ini. Sumatera Barat mungkin adalah jawaban untuk bisa memotong rantai eliminasi besar yang didapatkan oleh DKI Jakarta. Lihat, bahkan dalam permainan terdesak mereka datang dari bagian lower ground. Mereka menangkan 2 tim dan masih bisa mendapatkan tempat yang cukup prima di zona yang ke-8 kali ini, Bale. Lagi-lagi Aceh masih bertahan kali ini. Masih cukup nyaman mereka, masih ada compound yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan defense. Sementara waktu masih banyak tim yang melakukan fight dari arah bibir zona. Tapi ya lagi-lagi masih ada tim DKI Jakarta yang masih membayang-bayangi tim lainnya. Karena kita tahu mereka bermain dengan cukup on fire untuk di Miramar kali ini. Sumatera Barat terus menerus mencari informasi ke arah tim yang berada di dekat mereka. Ada DKI Jakarta ternyata masih lengkap dengan keempat membernya DKI kali ini. Apakah mampu bertahan hingga kelas circle-nya? Itu adalah pertanyaan besar tentunya yang hanya bisa dijawab dengan gameplay kali ini. Tapi low, satu player dari DKI Jakarta. Namun apa yang terjadi? Justru balasan yang diberikan ke arah player atau atlet dari Bali. Exa turun dengan sebuah DBS. Tembakan ke arah bagian depan. Utility dilempar. Dan Exa tumbang. Nama Hendrawan kembali lagi dari Bali. Tapi dari bagian atas Aceh pun juga coba untuk mengganggu. Tembakan dari Kausaar. Mendapatkan player-player dari DKI Jakarta. Mencari yang terakhir mungkin. Tapi datang Sumatera Barat juga. Kausaar agak tarik mundur. Bali ternyata dipulangkan ke lobby. Ya masih terus berlanjut dari kali bagus. Hanya last man standing dari DKI. Tapi kali ini Sumatera Barat yang berhasil memulangkan pemain terakhir dari DKI. Hanya menyisakan 2 tim tersisa. Aceh, sang tuan rumah harus menunjukkan eksistensi kalian. Harus bisa mendapatkan member lainnya dan Rifki. Dengan dana yang cukup sekarat menyisakan seorang Boboho seorang diri. Apakah mampu bertahan Boboho kali ini dengan menghadapi 2 member bahkan 3 member yang masih bertahan dari tim Sumatera Barat. Stun grenade dilempar, flashbang digunakan. Akankah keluar dari seorang Jaya atau Boboho? 3 player ini tidak mudah sama sekali dan bahkan zona mendorong. Jaya atau Boboho bahkan sudah tereduksi damage yang terlalu besar. Molotov dilemparkan, teriakan-teriakan sudah dilontarkan oleh para penonton di venue. Tapi apakah bisa ada seorang Jaya? Sulit sekali, ada Molotov yang juga ada di sana. Dan kemenangan untuk Sumatera Barat.